Pernah nggak sih, Anda bangun bisnis biar bisa bebas, tapi kok malah jadi kayak kejebak? Kerjanya nonstop, selalu ada aja masalah yang harus diberesin, dan sadar betul kalau perusahaan bakal hancur tanpa Anda. Kalau ini kedengaran familiar, kita akan bongkar cara mengubah mimpi buruk itu jadi aset yang sangat berharga, dengan panduan dari buku Build to Sell, karya John Warrillow. Wow, dalam banget ya kalimatnya. Ini tuh langsung nusuk ke ketakutan paling besar setiap pengusaha. Gimana kalau semua kerja keras ini pada akhirnya nggak ada nilainya sama sekali? Yuk, kita pastikan itu nggak akan terjadi sama Anda. Oke, kenalan dulu sama Alex, pemilik Stapleton Agency. Kalau dilihat dari luar sih bisnisnya kelihatan sukses, tapi kalau kita intip ke dalam, wah berantakan total. Kliennya nuntut macam-macam, arus kasnya naik turun nggak jelas, dan dia sendiri lari dari satu krisis ke krisis lainnya. Kedengaran familiar nggak sih? Nah, ini dia nih, dua jalan yang bisa dipilih setiap pemilik bisnis. Di satu sisi, ada pusaran kekacauan yang bikin capek hati. Di sisi lain, ada roket yang terstruktur dan siap meluncur menuju kebebasan. Alex tuh tadinya kejebak di dalam pusaran itu. Dan sekarang, kita akan lihat gimana caranya dia membangun roketnya sendiri. Nah, ini dia detail dari jebakan sang pemilik itu. Bayangin, 40% pendapatan cuma dari satu klien. Arus kasnya acak-acakan, dan yang paling parah, Alex harus turun tangan di semua pekerjaan. Ini bukan cuma resep buat burnout, ini resep untuk bisnis yang nggak akan pernah bisa dijual. Terus, datanglah momen yang paling nonjok. Mentornya, Ted, ngomong tanpa basa-basi. Bisnismu itu, sekarang, nilainya hampir nol. Bayangin deh, dengar kata-kata itu setelah bertahun-tahun jungkir balik. Sakit, tapi justru tamparan inilah yang dibutuhin Alex. Terus, apa dong solusinya dari Ted? Sederhana banget, tapi ngubah segalanya. Berhenti jadi serba bisa buat semua orang. Daripada tiap proyek di custom, mending bangun satu penawaran standar yang bisa dijual berulang kali. Ini perubahan pola pikir yang jadi kunci utamanya. Jadi, apa sih maksudnya layanan yang diproduktifikasi ini? Intinya, Anda mengubah keahlian ajaib Anda jadi sebuah sistem yang bisa diajarin ke orang lain. Nah, ini kuncinya. Begitu bukan cuma Anda lagi yang bisa ngerjain, disitulah Anda akhirnya bisa mulai ngembangin bisnis, bukan cuma kerja di dalam bisnis. Dan ini dia hasilnya di dunia nyata. Keahlian sihirnya Alex dalam desain logo dipecah jadi 5 langkah yang jelas banget. Tiba-tiba, ini bukan lagi soal Alex, ini jadi sistem yang bisa dijalankan siapa aja di timnya. Inilah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ted ngasih 4 aturan emas. Pertama, jadi spesialis. Kedua, jangan biarkan satu klien mendominasi pendapatan Anda. Ketiga, lepaskan identitas Anda dari perusahaan. Dan keempat, selalu tagih pembayaran di muka. Setiap poin ini benar-benar jadi tiang penyangga buat ngebangun aset yang punya nilai. Bikin rencana itu gampang ya kan? Yang susah itu pas ngejalaninnya, apalagi pas lagi diuji. Dan ujian terbesar buat Alex datang dalam bentuk klien yang selama ini cuma bisa dia impikan. Coba bayangin deh situasinya. Setelah bertahun-tahun berjuang, klien impian Anda datang. USW, sebuah nama besar di industri retail, mau ngasih semua urusan marketing mereka ke Alex. Ini validasi yang dia cari selama ini. Anggaran besar, gengsi, semuanya ada. Tawarannya, $50.000 setiap bulan. Gila kan? Ini cukup buat nyelesain semua masalah duitnya dia dalam sekejap. Tapi nasihatnya terus kepikiran, kalau dia bilang iya ke proyek yang di luar spesialisasinya, itu sama aja dengan merusak semua yang udah dia bangun. Kadang bilang enggak, itu justru langkah paling strategis yang bisa Anda ambil. Dan dia beneran lakuin. Alex nolak tawaran itu. Dia lebih milih kebebasan jangka panjang daripada uang tunai jangka pendek. Sakit banget keputusannya, kliennya itu bahkan sampai ngina dia, tapi ini adalah langkah paling penting dalam perjalanannya. Oke, setelah ngebuktiin komitmennya, sekarang Alex fokus ke tahap berikutnya, membangun mesin bisnisnya. Sebuah sistem yang bisa menjual dan mengirimkan produknya, bahkan saat dia lagi nggak ada di kantor. Wawasan penting berikutnya dari Ted, jangan pernah rekrut sales layanan. Kenapa? Karena mereka pasti akan selalu coba mengubah produk Anda biar sesuai kemauan klien. Anda butuh sales produk yang jago ngejual satu solusi standar untuk berbagai macam masalah klien. Nah, masalah berikutnya datang dari tempat yang nggak disangka-sangka. Alex lagi ngerasa di atas awan. Duit di bank banyak banget berkat sistem pembayaran di muka. Semuanya kelihatan sempurna, sampai akuntannya datang bawa kabar yang bikin kaget. Secara pembukuan, bisnisnya rugi. Loh,
Kok bisa? Ternyata karena dalam akuntansi, pendapatan itu baru diakui setelah kerjaan selesai. Jadi walaupun rekening banknya penuh, laporan laba ruginya merah semua. Ini pengingat aneh bahwa transformasi kayak gini butuh kesabaran ekstra. Jadi, Alex terus ngebangun mesinnya. Dia rekrut tim sales yang pas, dia kasih kepercayaan ke tim manajemennya, dan dia bikin sistem insentif sama buku panduan yang jelas. Setiap bagian ini dirancang cuma buat satu tujuan, bikin bisnisnya jalan sendiri. 2 tahun kerja keras, pengorbanan, dan keputusan-keputusan sulit kemudian, transformasinya selesai. Bisnis Alex sekarang bukan lagi sekedar pekerjaan buat dia. Ini adalah sebuah aset berharga yang siap dijual. Dan ini dia buktinya. Print Technology Group, seorang pembeli strategis, ngelihat nilai dari mesin yang udah Alex bangun. Mereka ngasih tawaran yang signifikan, ngebuktiin kalau semua perjuangan ini nggak sia-sia. Tapi tentu aja harus ada satu drama terakhir kan? Tepat sebelum deal, si pembeli nyoba taktik klasik. Mereka potong tawarannya hampir $1 juta. Ini benar-benar ujian terakhir buat mentalnya Alex. Akhirnya, Alex nerima tawaran yang direvisi itu. Dia berhasil ngubah bisnis yang tadinya dibilang nggak berharga, jadi aset senilai $5,2 juta. Ini bukti nyata kalau dengan sistem dan spesialisasi, Anda bisa membangun sesuatu yang benar-benar bernilai. Perjalanan Alex ini sekarang kita bawa kembali ke Anda. Coba deh pikirin sebentar, apa satu keahlian unik di bisnis Anda yang bisa Anda ubah jadi produk? Proses apa yang bisa Anda standarisasi hari ini juga untuk mulai ngebangun perusahaan yang bisa tumbuh besar tanpa harus selalu ada Anda?